Halo listeners, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Bertemu lagi dengan gue Marcel, kurator dari Radio Adi Quadrati. Nah, kali ini gue bakalan nyeritain sebuah kisah nyata dari seorang kurir paket yang bernama Mas Satrio. By the way, untuk nama orang dan tempat gue samarin aja ya atas permintaan dari Mas Satrio itu sendiri. Satrio pernah mengalami sebuah pengalaman horor saat dirinya mengantar paket ke sebuah dusun yang letaknya agak sedikit terpencil di daerah Magetan. Apes bagi Satrio, dirinya malah tidak sengaja bertemu dengan pasar gaib. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya ya, biar kalian tahu gimana rasanya jadi Mas Satrio. Baik, jadi kali ini gue akan membawakan cerita pengalaman horornya Mas Satrio. Sebelumnya, gue akan menjelaskan dulu ke kalian sedikit latar belakang dari Mas Satrio ini sendiri. Mas Satrio adalah orang asli Semarang yang ketika lulus SMA beliau pindah ke kota Magetan untuk ngikutin saudaranya di sana. Setelah lulus kuliah, Mas Satrio masih belum mau pulang ke kota Semarang. Dia masih betah di kota Magetan dan dia mencari pekerjaan di sana. Berbekal dengan ijazah S1-nya itu, ternyata nggak buat Mas Satrio ini cepat diterima bekerja. Mas Satrio bisa dibilang agak lama nganggur, dan akhirnya dia kemudian diajaklah oleh salah satu temannya yang namanya Mas Haris untuk bekerja sebagai kurir ekspedisi. Setelah 6 bulan Mas Satrio ini menjalani pekerjaannya sebagai kurir, rupanya Mas Satrio ini masih belum paham akan medan jalan di kota Magetan. Sebelumnya pun Mas Satrio memang gak pernah kemana-mana orangnya. Jadi yang dia tahu antara kuliahnya dan kosnya paling sebatas itu aja. Untuk mempermudah Mas Satrio melakukan pekerjaannya, ngirim-ngirim paket dan sebagainya itu, Mas Satrio pakai aplikasi Google Maps. Dan singkat cerita, suatu ketika salah satu temannya yang bernama Mas Haris tadi tiba-tiba gak masuk kerja. Mau gak mau, Mas Satrio hari itu men-take over lah pekerjaannya si Mas Haris. Sebenarnya sih hal kayak gitu udah biasa terjadi. Kalau ada kurir yang gak masuk, ataupun ada yang sedang libur, mau gak mau kurir yang lain pun harus bisa men-take over pekerjaan kurir yang sedang berhalangan itu. Mas Satrio pun dengan gesit mengirimkan paket demi paketnya sampai gak terasa azan udah berkumandang. Mas Satrio menyempatkan waktu untuk sholat maghrib dulu, dan setelah sholat maghrib selesai, Mas Satrio kembali untuk mengirimkan paket. Dan sebelum itu dia ngecek dulu barangnya. Ternyata di tasnya itu masih ada sekitar 5 barang lagi. Yang 4 barang alamatnya Mas Satrio udah tahu, karena udah sering nganterin ke sana. Dan yang satu paket ini agak asing bagi Mas Satrio, dan bahkan Mas Satrio pun belum ada gambaran di mana lokasinya, di mana tempatnya. Mas Satrio dengan cepat ngirimin 4 paket tersebut dan menyisakan 1 paket itu di akhir. Setelah Mas Satrio ini mengirimkan 4 paket, Mas Satrio menelpon si penerima terakhir yang sebut aja namanya Pak Nur Aziz. Kurang lebih percakapannya kayak begini. Halo Pak, saya Satrio dari kurir paket HNE. Saya mau kirimin paket Pak, bisa nggak di-share log ke WhatsApp saya? Karena saya nggak bisa nemuin alamat Bapak. Terus si Pak Nur Aziz pun ngejawab, oh iya, boleh Mas, silahkan. Nanti saya share log. Cuman nanti kalau Masnya udah sampai ke pertigaan, tolong Masnya tunggu aja di situ, nggak sampai ke rumah saya. Biar nanti saya yang jemput di situ. Kata Pak Nur Aziz begitu. Setelah nggak lama dari telepon ditutup itu, Mas Satrio kemudian mendapatkan tempat jelasnya lah, share lognya itu. Setelah dilihat, rupanya memang jaraknya cukup jauh dari tempat Mas Satrio. Kurang lebih ya
sekitar 30 sampai 45 menit. Mas Satrio langsung dengan cepat ke alamat itu. Tapi di tengah perjalanan, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menitan itu, tiba-tiba sinyal Mas Satrio hilang setelah memasuki salah satu kampung. Mas Satrio cuman bisa mengingat-ingat lagi Google Maps yang dari tadi dia buka itu. Untuk memperjelas lagi, dia akhirnya bertanya ke warga-warga sekitar. "Permisi mas, benar ya alamat desa Wonoharjo itu ada di sebelah selatan?" Dan mereka pun yang ditanya Mas Satrio rata-rata jawab, "Oh iya benar mas, masih ke arah selatan, masih agak jauh mas, silahkan lurus terus aja, ikutin jalan." Kurang lebihnya seperti itu. Kampung demi kampung Mas Satrio laluin, sampai akhirnya Mas Satrio ini agak merasa ragu karena jalan yang dia tempuh kok makin lama makin menyempit, dan juga karena keadaannya juga udah semakin malam. Saat itu mungkin sekitar jam 9 lah. Itu sudah mulai gelap, sepi, dan benar-benar minim penerangan. Mas Satrio ragu sebenarnya, apa dia mau terus menjalankan tugasnya itu atau dia pulang. Tapi karena dia berpikir, rasanya kok tanggung ya kalau misalkan saya sudah sampai sini, tapi saya pulang lagi. Akhirnya Mas Satrio memberanikan diri lah. Walaupun di pikirannya itu sebenarnya dia takut akan begal, bukan takut setan saat itu, menurut Mas Satrio. Setelah sekitar 5 menit Mas Satrio mengendari motornya itu, tiba-tiba dia ngelihat ada kerumunan orang dari kejauhan. Mas Satrio terus dekatin, rupanya itu adalah pasar. Pasarnya yang menurut gambaran Mas Satrio itu adalah seperti pasar tumpah gitu. Jadi benar-benar di pinggir jalan, di kiri kanannya itu ada pedagang. Lalu Mas Satrio lihat kiri dan kanannya itu. Ternyata pedagangnya itu duduk di alas goni dan dagangannya pun beralaskan goni. Jadi ibaratnya kayak emperan aja gitu. Mas Satrio nggak ngelihat ada pedagang yang mungkin kayak punya meja atau apa. Itu Mas Satrio nggak lihat. Hanya itu aja. Yang dijual menurut Mas Satrio pun agak aneh. Sampai di sini Mas Satrio udah mulai rada-rada agak curiga sebenarnya. Karena yang dia lihat itu satu pedagang burung gagak yang udah jadi bangke. Terus yang kedua juga Mas Satrio bilang itu ada pedagang yang jual darah, tapi nggak tahu itu darah apa. Tapi yang jelas darah itu benar-benar bau banget, amis dan busuk. Lalu ada juga pedagang yang jual batu. Ya kalau dilihat Mas Satrio sih cuman kayak batu-batu biasa, batu-batu kerikil gitu. Terus ada juga pedagang yang menjual daun. Daun-daunnya juga daun-daun kering gitu, bukan daun sirih, bukan daun apa, tapi memang daun-daun kering. Lalu ada juga yang jual bunga-bunga yang udah mulai kering juga, yang sudah mulai layu. Mas Satrio berpikir, kok penjualnya menjual yang hal-hal aneh seperti ini gitu. Dan Mas Satrio melihat yang jualannya aneh dan yang membelinya juga banyak. Mas Satrio semakin kayak gak karuan. Lalu di dalam hati kecilnya Mas Satrio ada keinginan untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu Mas Satrio mencoba untuk nanya ke seorang bapak-bapak yang kebetulan ada di situ. Dari belakang Mas Satrio tepuk badannya. Sewaktu si bapak itu menoleh, rupanya wajahnya si bapak ini benar-benar pucat. Benar-benar kayak gak ada darahnya, tatapan matanya kosong, dan kalau dilihat
ini persis kayak mayat. Mas Satrio mau ngomong udah gemetar duluan, tapi ya udahlah, Mas Satrio beneran kan nanya ke bapak-bapak itu. Assalamualaikum Pak, maaf saya mau nanya, Desa Wonoharjo ini apa bener ya ke arah selatan? Si bapak itu bukannya jawab, tapi malah diem. Diam dengan tatapan muka yang seperti itu, menyeramkan. Lalu bapak ini hanya menggeram aja. Kayak, hmm. Mas Satrio langsung tubuhnya itu gemeteran. Lidahnya itu rasanya benar-benar getir banget. Gak ada pilihan lagi buat Mas Satrio. Mas Satrio langsung naik ke motornya dan menjalankan motor itu keluar dari pasar lagi. Anehnya, setelah Mas Satrio coba untuk ngelewatin pasar itu, tapi Mas Satrio yang ada malah seperti muter-muter aja di pasar yang menurut Mas Satrio aneh. Mas Satrio ngelihat lagi orang yang jual burung gagak busuk, yang jual darah, yang jual kotoran manusia, yang jual mungkin kotoran hewan. Sampai lama-kelamaan Mas Satrio ini kayak mual karena nyium bau busuknya itu. Mas Satrio tuh udah gak kuat sebenarnya. Hampir aja Mas Satrio ini pingsan. Lalu Mas Satrio berdoa dalam hati. Ya Allah ya Rob, saya mohon, saya ini sedang bekerja. Saya sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan paket. Tolong selamatkan saya ya Allah. Doanya tulus seperti itu. Mas Satrio pun mengumandangkan sholawat. Dia berpikir mungkin dengan cara seperti itu dia akan dihindarkan dari mara bahaya. Dan ternyata benar. Gak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang pakai jubah putih, berjanggut putih agak panjang, dan memakai sorban mendatangi Mas Satrio. Tapi kali ini kakek-kakek itu wajahnya nggak begitu sangat menyeramkan ya seperti kakek-kakek pada umumnya, dan tatapannya pun hangat. Kakek-kakek itu menyapa Satrio duluan. Kamu mau kemana? Kok bisa kamu sampai di sini? Lalu Mas Satrio dengan gemeteran bilang ke kakek-kakek, maaf kek, saya mau ke desa Wonoharjo, tapi malah tersesat di sini. Saya mau ke sana kek. Terus si kakek itu bilang, kamu gak akan bisa pergi dari sini sebelum kamu beli salah satu barang yang ada di sini. Di dalam saku celana kamu tuh ada uang recehan. Kamu bayar pakai itu. Setelah itu, kamu cari jalan ke arah barat. Kamu lurus aja terus. Jangan nengok ke belakang setelah kamu ngelewatin jalan itu. Itu ucapnya si kakek sambil tersenyum. Gak ada pilihan lain bagi Mas Satrio. Akhirnya dia pun mengikuti arahan si kakek. Dia memilih untuk mendatangi pedagang yang jual batu kerikil atau batu-batuan lah. Dia keluarin uang receh yang ada di saku dia. Terus si Mas Satrio bilang, maaf saya mau beli ini uangnya dan saya nggak jadi ngambil barangnya. Udah, saya mau pergi. Seperti itulah. Lalu Mas Satrio langsung buru-buru lewat jalan yang ke arah barat. Sebelum dia pergi ke arah barat itu, Mas Satrio sebenarnya agak sedikit membatin. Loh, bukannya harusnya saya masih harus tetap ke arah selatan. Tapi karena udah kepalang dan Mas Satrio juga udah gak karuan rasanya, akhirnya Mas Satrio pun cuma bisa ngikutin arahan dari si kakek tadi. Saat mungkin sekitar 10 atau 15 meter Mas Satrio ngelewatin pasar itu, Mas Satrio malah nengok ke arah spion. Ternyata yang di belakangnya itu udah berjejer barisan pocong dan jalan yang
tadinya lurus, yang gak ada ganjulannya lah seperti itu, kok tiba-tiba jadi banyak mundakan sampai membuat motornya Mas Satrio ini oleng. Mas Satrio kemudian hampir jatuh lah. Mas Satrio terus-terus istighfar. Ternyata Mas Satrio itu mau menabrak patok makam. Mas Satrio bener-bener rasanya takut sekali. Dia coba untuk keluar dari kuburan itu, sampai akhirnya pas dia sudah mau keluar, dia ngeliatlah ada seorang bapak-bapak yang membawa senter. Bapak-bapak itu pun seperti tahu adanya Mas Satrio. Lalu dia teriak, "Mas, mas, sini mas. Mas dari kurir bukan?" Katanya gitu. Lalu Mas Satrio jawab, "Oh iya bener pak, saya kurir HNE. Saya mau ngantri paket." "Wah lama, saya tungguin kok," katanya gitu. "Ini saya baru mau pulang malahan. Saya pikir mas gak jadi datang," kata si bapak. Jadi pas-pasan ketemuan itu, si bapaknya tadi juga ternyata udah nungguin di pertigaan. Mungkin karena Mas Satrio nggak datang, dia mau pulang. Nggak taunya malah ketemu Mas Satrio itu di kuburan gitu loh. Ngelihat si Mas Satrio ini bener-bener pucet, bener-bener kayak gugup gitu ya. Lalu si bapak ini nanya, "Mas, kamu sakit ya? Kalau gitu, ayo ke rumah saya dulu mas. Mukamu pucet banget," kata si bapak itu gitu. Akhirnya si Mas Satrio karena yang memang udah gemeteran, udah keringet dingin yang udah nggak karu-karuan itu, dia cuman bisa, "Oh iya nggak apa-apa pak, boleh boleh pak," kayak gitu. Sesampainya di rumah si bapak, Mas Satrio disuguhkan teh manis lah sama istrinya. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Lalu si bapak ini bertanya, "Mas, kok bisa sampai di kuburan?" Lalu Mas Satrio jawab, "Anu pak, saya itu tadi disasari sama kayak semacam demit lah. Saya ngelewatin pasar, terus saya disasari pak," katanya Mas Satrio begitu. Istrinya itu kayak nyenggol gitu, nyenggol si suaminya, Pak Nur Aziz ini. "Tuh kan pak, bener kata ibu juga, Mas Satrio nih ada apa gitu." Nah barulah si Pak Nur Aziz nih cerita. "Jadi gini loh mas, makanya tadi saya pun mau bilang tunggu aja di pertigaan, ya sebenarnya takut hal ini terjadi, tapi ya malah udah kadung terjadi." Mas Satrio nggak ngerti apa maksudnya. Lalu si istrinya pun memberitahu, "Jadi gini mas, yang mas lewatin itu memang kuburan tua, itu kuburan wingit. Saya sendiri yang orang asli sini nggak tahu sejak kapan ada kuburan itu. Tapi menurut dari ibu saya dan nenek saya yang dulu-dulu bilang kalau itu kuburan antara abad mungkin 18 atau 17-an lah. Yang nggak tahu siapa keluarganya, yang nggak tahu siapa asal-usulnya. Jadi memang sudah ada. Seringkali mas, kurir ataupun orang baru yang datang ke sini bukan warga asli, kalau malam-malam pasti akan disesatkan ataupun melihat hal-hal yang aneh kalau melihat kuburan itu." Lalu Mas Satrio ini udah lemes kakinya. Aduh, berarti tadi saya masuk ke dunia lain gitu, Mas Satrio tuh ngebatin seperti itu. Belum selesai sampai situ aja, si istrinya pun mendabahkan jika ya memang kuburan itu nggak terawat. Warga pun udah nggak dipakai lagi kuburan itu. Jadi orang yang asli situ kalau meninggal ya ada lagi gitu tempat pemakaman umumnya. Kuburan itu mungkin terbengkalai. Jadi penghuni yang di situ ya entah itu marah ya itu seperti apa ya kurang ngerti gitu. Karena memang ya warga-warga situ hanya ngurusi sebelum apa ya bulan puasa aja gitu untuk beres-beres makam.
Ya mungkin itu salah satunya kenapa kuburan itu jadi angker menurut si ibu. Mas Satrio cuman manggut-manggut aja dengerin penjelasan Pak Nur Aziz dan istrinya itu. Kemudian Pak Nur Aziz pun berkata kayak begini, padahal belum lama ini ada kejadian loh mas, kurir HNE juga yang sampai pingsan di kuburan itu. Baru pagi-paginya warga menemukan orang yang pingsan di tengah kuburan. Setelah diselidiki, dia itu sama-sama kurir HNE. Yang kalau nggak salah namanya itu Mas Haris deh. Mas Satrio langsung hatinya deg, kaget banget. Oh Haris, pantesan dia nggak masuk hari ini. Mungkin gara-gara Mas Haris ini sawanan, dalam hatinya Mas Satrio. Lalu si istrinya menjelaskan gini. Jadi ceritanya Mas Haris itu sama loh, kayak sampean Mas di sesatkan lah sama dedemiti pasar goib itu. Tapi yang dilihat Mas Haris katanya saat itu tuh pasar seperti pada umumnya pasar yang jual makanan, yang jual baju, yang jual daging, yang jual sayur, dan ya itu ada hingar-bingar pasar seperti layaknya pasar lah, pasar malam. Setelah Mas Haris dalam perjalanan di pasar itu, dia melihatlah satu pedagang yang menjual aksesoris. Jadi itu aksesorisnya berbentuknya katanya bulat dan sangat unik sekali. Lalu Mas Haris kemudian membelilah souvenir itu atau aksesoris itu untuk dibawa pulang. Tapi begitu souvenir itu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan Mas Haris itu mau menjalankan motornya, kok tiba-tiba ada mencium bau menyengat sekali di dalam plastik itu. Kemudian Mas Haris pun yang penasaran membuka plastik itu. Ternyata yang di dalam plastik adalah potongan kepala manusia yang berlumuran darah dengan mata yang mendelik melihat Mas Haris. Mas Haris pun langsung kaget bukan main. Dia langsung ngendarain motornya, tapi belum sampai di situ aja, Mas Haris ngedengar suara cekikikan kuntilanak di belakang motornya. Yang bikin Mas Haris sampai jatuh pingsan, yaitu dia melihat ada banyak penampakan entah itu kuntilanak, pocong, dan sebagainya macamnya lah, berjejer di depan motornya Mas Haris. Seketika Mas Haris itu pingsan. Lalu si suami pun menambahkan, makanya kan mas, tadi saya sudah bilang, kalau udah sampai di pertigaan, tunggu aja di situ, biar saya yang ngambil paketnya. Karena memang pernah ada kejadian yang aneh-aneh dan sering terjadi apabila bukan warga asli. Ditambah lagi keadaannya memang sudah melebihi waktu jam 6 sore. Warga di sini aja kalau memang sudah lebih dari jam 6 sore atau bisa dibilang langitnya sudah gelap, itu nggak ada yang berani lewat kuburan itu mas, kata si Pak Nur Aziz. Si Pak Nur Aziz pun menambahkan kalau memang dari kurir nantinya bakalan mau mengirimkan paket lagi ke desa itu, seharusnya dikirimkan pada waktu pagi sampai dengan waktu ya jam 4 aja gitu. Kalau memang dapatnya ketemunya paketnya itu malam, sebaiknya janganlah gitu. Karena ya takut kejadian demi kejadian itu akan terulang lagi. Mas Satrio pun cuma bisa mendengarkan saran dan cerita dari mereka berdua gitu. Mas Satrio pertama kalinya merasakan kejadian horor di dalam hidupnya ya saat itu. Lalu
pas Mas Satrio mau pamitan, Pak Nur Aziz bilang, "Ayo Mas, saya antar aja sampai ke pertigaan." Karena takutnya maaf, Mas Satrio ini masih takut ngelewatin kuburan itu. Ayo tak antar aja. Akhirnya Mas Satrio pun diantar dan pulang dengan selamat. Keesokan harinya, Mas Satrio pun datang ke kantor seperti biasa. Dan dia menceritakan pengalamannya itu ke teman-teman yang lain. Dan saat itu pun sudah ada Mas Haris, sudah kembali lagi. Ya, Mas Haris seperti biasa. Dia cerita pengalamannya dia, dan dia bilang, "Saya gak mau kalau misalkan ngirimin barang ke alamat atau ke desa itu saat malam hari. Saya lebih memilih antara pagi sampai sore, sampai jam 4 lah, sampai jam 4 sore." Dan Mas Satrio pun dikasih tahu kalau ke desa tersebut, di luar dari kartu merah atau kartu Telkomsel, ya itu gak akan ada sinyal memang. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kisah pengalaman horornya Mas Satrio yang bagi saya luar biasa banget, bisa sampai ke dunia lain, disasarin yang ternyata itu adalah kuburan. Nah oke teman-teman yang mungkin punya pengalaman kisah yang sama kayak Mas Satrio ini bisa komen di bawah, atau mungkin kalian yang punya pengalaman horor lain masuk ke dunia lain juga bisa komen di bawah. Oke, sekian dan terima